A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. As'aluka kalimat haqqi ghadabi wa ridha sa'atu qalbi ismul adam wa turu bi ajin ahwajin jal jalul halhalat. Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa anta wahdah la syarikalah alamanan badius samawati wal ard ya jalal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah. Di bulan Ramadan ini semua umat Islam ingat kepada Allah. Semua umat Islam sadar untuk menjalankan perintah Allah. Ada yang dengan kesadaran penuh, ada yang juga masih ikut-ikutan. Mari kita mengenang, mari kita berpikir, mari kita renungkan Al-Baqarah ayat 152 yang di sana menegaskan, yang bunyinya adalah Allah Ta'ala berfirman, "Fadhkuruni, maka ingatlah kepadaku, adzkurkum, aku pun akan ingat kepadamu, washkuruli, dan bersyukurlah kalian kepadaku, wala takfurun, dan janganlah kamu ingkar kepadaku." Di bulan Ramadan ini kita semua ingat kepada Allah, menjalankan perintah Allah, menegakkan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dengan kita mengingat Allah, Allah pun ingat kepada kita. Fadhkuruni adzkurkum, maka ingatlah kepadaku, aku pun ingat kepadamu. Dengan kita mengingat Allah, maka kita mampu bersyukur. Ini juga ada pesan di dalam Al-Baqarah ayat 52. Washkuruli, dan bersyukurlah kepadaku. Dengan kita bersyukur kepada Allah, tentu kita tidak ada ingkar kepada Allah. Tentu kita akan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Di bulan Ramadan, semua menjalankan perintah Allah, semua menjauhkan larangan Allah. Allah melarang untuk tidak berkata-kata yang buruk. Semua manusia tidak mau berkata-kata yang buruk di bulan Ramadan. Kita berusaha sekuat mungkin untuk mengendalikan ucapan-ucapan kita yang tidak baik. Kita sekuat mungkin mengendalikan nafsu amarah kita. Kita kendalikan sekuat mungkin, karena kita masih ingat kepada Allah bahwa kita sedang puasa. Dahsyatnya bulan Ramadan ini mampu mengendalikan nafsu amarah kita, mampu mengendalikan nafsu angkara murka kita, sehingga kita dikatakan manusia yang mampu bersyukur kepada Allah. Hakikatnya Allah ciptakan manusia yaitu untuk diuji dari perintah dan larangan yang tertera di dalam surat Al-Insan ayat 2. Di dalam surat Al-Insan ayat 3 juga Allah jelaskan, Allah berikan petunjuk. Ada yang bersyukur maupun ada yang kufur. Nah, di bulan Ramadan kita benar-benar menjalankan perintah Allah dan bersyukur kepada Allah, karena kita masih diberikan kesempatan untuk mensyukuri nikmat Allah dan memohon ampun atas segala dosa yang telah pernah kita perbuat. Apabila kita diampuni dari segala dosa, tentu kita berharap mendapatkan rahmat dari Allah, mendapatkan kasih sayang dari Allah. Setelah kita mendapatkan kasih sayang, tentunya kita pun akan mendapatkan kemuliaan. Sebuah konsep yang luar biasa di dalam Islam. Dari ampunan menjadi rahmat, kasih sayang, dan menjadi kemuliaan. Tentu ini adalah barokah yang luar biasa di bulan Ramadan. Di Al-Baqarah ayat 152 juga Allah tegaskan, apabila kita mengingat Allah,
Allah pun ingat kepada kita. Dan kita pun bersyukur kepada Allah, sehingga kita tidak ingkar kepada Allah. Konstruksi berpikir dari ayat ini tentunya ada satu, yang pertama ingat kepada Allah, yang kedua Allah pun ingat kepada kita. Dengan kita ingat kepada Allah, dengan Allah mengingat kita, maka kita mampu bersyukur kepada Allah. Itu konstruksi yang ketiga. Sementara konstruksi berpikir yang keempat, tentu kita tidak ada ingkar kepada Allah. Tentu kita tidak akan ingkar kepada Allah. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Itulah dahsyatnya kita mengingat kepada Allah. 1 bulan kita melatih diri kita ingat kepada Allah. 1 bulan kita totalitas secara lahir dan batin ingat kepada Allah. Allah pun ingat kepada kita agar di bulan-bulan berikutnya menjadi bekal hidup kita. Bagaimana setelah Idul Fitri kita ingat terus kepada Allah, agar benar-benar wahwa ma'akum ainama kuntum, di Allah bersama kamu dimanapun kamu berada, selalu terjadi, terkoneksi. Subhanallah, subhanallah. Apabila kita terhubung dengan Allah, maka jiwa kita menjadi damai, jiwa kita menjadi tenang. Allah pun akan memberikan pertolongan kepada kita. Jangan khawatir, jangan pernah takut tentang kekuasaan Allah. Buktikan kalau kita punya iman, buktikan kalau kita punya takwa, buktikan kalau kita punya iman, semangat iman yang luar biasa. Janganlah Anda minta pertolongan kepada Allah kalau Anda tidak punya iman. Bagaimana mungkin kita minta tolong kepada Tuhan kita kalau kita tidak punya iman? Sejauh mana iman kita? Sejauh mana takwa kita? Taat kita kepada Allah Ta'ala? Maka ada rumus di dalam ilmu tariqah. Selalu zikir. Ada zikir secara dahir, ada zikir secara batin, dan ada zikir secara sir, yaitu rahasia. Barang siapa yang selalu ingat pada Allah dengan cara zikirnya, baik itu zikir lisan maupun zikir batin atau zikir sir, tentu Allah bersamanya. Wa ma'akum ainama kuntum. Laqad ja'akum minallahi nurun. Allah akan terus menerus turunkan cahaya kepada diri kita, sehingga kita yang selalu ingat kepada Allah mendapatkan cahaya. Cahaya apa saja? Cahaya iman, cahaya takwa, cahaya kesabaran, cahaya kemuliaan, cahaya ampunan, cahaya berkah, cahaya barokah, cahaya rahmat. Banyak cahaya di alam semesta ini, banyak cahaya yang diturunkan Allah dalam kehidupan kita. Kalau hidup di dunia kita mencari uang, tapi kalau kehidupan akhirat kita mencari yang namanya cahaya atau nur ilahi. Mengapa manusia tidak bisa berbuat baik? Karena di dalam dirinya tidak ada cahaya. Kenapa manusia tidak bahagia? Karena dia tidak punya uang dalam kehidupan dunianya, sehingga dia menderita. Begitu pula dalam kehidupan rohani. Apabila dia tidak punya cahaya, maka batinnya akan menderita, sekalipun dia orang kaya. Harus kita paham, kehidupan batin butuh cahaya. Bagaimana mendapatkan cahaya? Yang pertama, tentu kita harus ingat kepada Allah, agar Allah pun ingat kepada kita. Dengan ingat itulah kita mampu menjalankan syukur. Dengan ingat itulah kita mampu menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Seberapa kuat kita mampu menjalankan tergantung iman dan takwa kita sendiri. Bagaimana kita mendapatkan nur ilahi di dalam kalbu kita, agar kalbu kita selalu disinari nur ilahi. Laqad ja'akum minallahi nurun. Ya Jabir, innallaha qabla asinura. Hei Jabir, sesungguhnya hatiku dan cahaya. Kalimat ini tentu karena setiap hari kita mendapatkan nur ilahi dari Allah, sehingga hati kita penuh cahaya. Di bulan Ramadan ini tentu adalah momentum yang luar biasa bagi kita semua.
Semoga Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudaraku dimanapun Anda berada selalu bermandikan cahaya dari Allah Ta'ala. Di bulan Ramadan bermandikan cahaya ampunan, bermandikan cahaya rahmat, dan bermandikan cahaya kemuliaan. Demikian dari kami. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.